Mungkin hari ini mau ngajak Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua untuk tadi Bu Nindi sempat ngomong soal kita punya kemungkinan untuk memainkan identitas gitu ya Bu Nindi. Nah mungkin hari ini saya mau ngajak Anda untuk main-main itu, menemukan identitas mana yang mau kita mainkan di media digital. Maka presentasi saya sore ini judulnya Siapa Saya di Layar Digital. Kita lihat kayak apa. Saya nggak perlu bahas ini karena tadi Bu Nindi udah ngomong banyak soal ini. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu dan semua peserta seminar untuk ini. Mungkin sudah pernah dengar soal tagline ya. Tagline itu apa? Tagline itu ya sederhananya sebaris kalimat yang apa? Menjadi ciri gitu atau identitas, jadi pengingat suatu produk, benda, apa? Company dan sebagainya. Teh botol sosro misalnya. Bapak Ibu tahu apa tagline-nya teh botol sosro? Tahu lah ya, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Kalau kita ngelihat Denko, ada yang ingat apa tagline-nya? Ada yang ingat? Aku dan kau suka Denko. Iya betul Mbak Ratna. Aku dan kau suka Denko, ini tagline-nya. Pegadaian. Nggak ada yang mau jawab, takut ketahuan suka ke Pegadaian kali ya. Tahu Bu. Apa Bu Nindi? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya betul. Atau salah? Betul, mengatasi masalah tanpa masalah. Meskipun sebenarnya bermasalah juga habis itu, habis ngutang ada bunganya ya. Nah itu tagline. Nah pertanyaan saya sekarang untuk Anda semua, kalau Anda, apa tagline Anda? Atau sederhananya gini deh, kalau saya nanya gitu ya ke Bapak Ibu, ke teman-teman mahasiswa, kamu tuh siapa sih gitu? Satu kalimat aja yang menjawab pertanyaan itu apa? Saya ngasih waktu untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa 30 detik. Kalau di depannya ada kertas, boleh tulis di kertas tagline-nya saya. Saya tuh siapa dalam satu kalimat. Boleh di kertas nanti tunjukin ke saya. Uh, Kalau nggak ada kertas ya mungkin diingat-ingat jawabannya. Siapa tahu nanti saya panggil untuk saya untuk jawab. 30 detik saya akan hitung dalam hati. Silahkan dari sekarang. 4, 3, 2, 1. Oke. Boleh videonya dibuka semua lalu tunjukin ke saya apa yang Anda tulis, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Kalau sudah ditulis, atau kalau enggak, siapa yang mau ngomong aja? Apa tagline-nya yang berhasil Anda temukan tentang diri Anda? Oh, Pak Made. Apa Pak Made? Ojo dume. Ojo dume. Apa maksudnya Pak Made? Siapa tahu dia nggak ngerti maksudnya. Maksudnya apa Pak Made? Ojo dume itu. Jangan takabur. Oh, jangan takabur. Oke. Pak Made punya tagline Ojo dume. Ya. Bu Nindi kayaknya tadi nunjukin sesuatu deh. Tulisannya apa Bu Nindi? Satu kata kan ya Bu ya? Iya boleh satu kata, boleh satu kalimat boleh. Genius Bu. Genius, oke. Bu Nindi tagline-nya genius. Okay. Ada lagi yang mau share apa yang berhasil Anda tulis atau Anda temukan tentang tagline diri Anda? Ada? Ada yang mau nunjukin kertasnya? Oh siapa ini Pak Ketut? Apa Pak Ketut? Tenang ya? Tenang ya Pak Ketut ya? Oke, Pak Ketut tenang. Saya nggak kenal sehari-hari, teman-temannya moga-moga menyetujui gitu kalau Pak Ketut itu tenang gitu. Jangan sampai Pak Ketut bilang, oke, Bu Fitri, silakan Bu. Rame inggawe rame ing pamrih. Artinya apa Bu? Jadi kita melakukan sesuatu, lakukan saja tanpa memikirkan apa yang akan kita lakukan. Oke. Jadi lakukan saja, nggak usah mikir pamrih tadi itu ya. Oke. Yeah. Rame inggawe sepi ing pamrih. Oke, rame inggawe sepi ing pamrih. Oke. Semoga saya sih berharap semoga tagline yang Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa temukan gitu ya, itu baunya bau-bau positif semua kayak tadi tenang, ada apa tadi sepi ing pamrih tadi, rame ing gawe, atau Bu Nindi tadi genius gitu ya. Kenapa begitu? Kenapa saya minta Anda untuk menemukan apa sih tagline-nya saya? Sebenarnya saya pengen ngomong soal ini.
konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Konsep diri itu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Jadi kalau ngomongin konsep diri sebenarnya kita ngomongin dua hal. Yang pertama soal kognitif, apa yang kita tahu, dan afektif, apa yang kita rasa. Saya suka ngasih contoh gini di mahasiswa saya biar gampang. Misalnya saya ketemu dua mahasiswa, si Bejo sama Panjul gitulah ya. Si Bejo dan Panjul ini sama-sama mahasiswa yang saya tahu nilainya jelek gitu, nilainya nggak ada yang bagus. Terus saya nanya, Bejo, kamu tuh kayak apa sih gitu? Itu tau lah, saya tuh mahasiswa yang goblok gitu, nilai saya D semua misalnya gitu. Si Panjul tadi juga bilang sama Bu, saya juga nilainya jelek semua. Oke, nah pertanyaan berikutnya untuk tahu soal konsep diri, maka saya nanya, terus kamu gimana gitu? Uh, rasanya kamu terhadap diri kamu sendiri apa? Nah, ini mungkin yang akan membedakan kita dengan orang lain. Sama-sama mukanya nggak cantik misalnya, sama-sama tadi itu nilainya D semua, tapi kemudian di sisi afektif ini itu bisa membedakan. Si Bejo misalnya, si Bejo akan ngomong, saya mah fine-fine aja Bu, justru saya punya banyak teman, kemana-mana saya bisa ketawa ketiwi gitu, saya malah males tuh ngeliatin anak pinter-pinter yang tiap hari cuman sendirian di perpustakaan, baca buku seharian diem aja, aduh nggak seru hidupnya Bu gitu. Itu si Bejo. Ketika saya nanya Panjul apa yang dia rasa tentang dirinya, Panjul bilang, saya mah malu Bu jadi anak goblok, saya malu kalau di kelas nggak bisa jawab ditanya dosen gitu, dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwa dua orang ini secara kognitif sama-sama tahu nilainya jelek, dia nggak bagus di pelajaran, tetapi secara afektif mereka punya perasaan yang berbeda terhadap dirinya sendiri. Panjul malu gitu, nggak suka, nggak oke dengan kondisinya. Si Bejo fine-fine aja, dia malah merasa seru hidupnya gitu, karena teman-temannya bisa ketawa ketiwi sama dia, nggak seperti yang menurut dia anak pinter tiap hari cuman sendirian di perpustakaan gitu. Nah, dengan konsep diri yang berbeda, kita akan bisa membayangkan bahwa sehari-harinya mereka juga pasti akan berbeda. Si Bejo pastilah jadi orang yang ceria, pede gitu, temannya banyak. Sementara Panjul yang malu tadi bisa jadi orang yang menarik diri dari pergaulan, nggak pede gitu ya. Mungkin ngomongnya juga jadi pelan-pelan, temannya juga jadi nggak banyak, pilih-pilih dan sebagainya. Nah itu konsep diri. Maka saya berharap tadi si tagline tadi yang Anda temukan itu sifatnya positif gitu. Artinya apa? Artinya Anda punya komponen afektif yang positif juga terhadap diri saya. Karena apa? Karena dengan begitu itu akan mempengaruhi gimana saya berkomunikasi. Tapi kan itu di kehidupan sehari-hari. Kalau di digital gimana? Mungkin itu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Kita akan melihat apakah konsep diri ngefek nggak sih, kelihatan nggak sih di digital gitu ya. Ini misalnya saya men-screenshot gitu ya salah satu status, ini screenshotnya gitu. Nikmatnya liburan, nggak ada janda kampret dan cebong yang ngintip dan nguping hidup gue gitu. Ya ini cuma satu gitu ya, tapi bayangkan kalau Anda jadi temannya, sehingga Anda tahu ada apa aja di media sosial dia, dan tiap hari ada kata si janda kampret dan cebong itu tadi gitu. Atau kata-kata lain lah yang isinya sumpah serapah, marah-marah, maki-makian ke orang lain dan sebagainya. Nah, kita yang di luar dia pastilah kemudian bisa sedikit gitu ya mengenal atau membaca, oh ini orang kayak apa. Bayangkan kalau itu Anda gitu ya. Artinya Anda pun bisa dilihat oleh orang lain meskipun dia nggak kenal gitu misalnya gitu ya. Tapi dengan kata-kata yang kita ucapkan di media sosial seperti ini, orang jadi tahu, orang jadi lihat gitu. Dan semua ini dasarnya apa? Konsep diri tadi. Konsep diri itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bersikap, dan sebagainya. Termasuk ini, menyetatus gitu ya di media sosial pasti akan ada hubungannya dengan konsep diri tadi. Saya juga tunjukin ini. Media sosial yang isinya cuman apa itu? Apalah ini ya, galau gitu ya, kegalauan, ketidakjelasan dan sebagainya ini, itu juga akan membuat Anda terbaca gitu oleh orang lain siapa Anda. Ini kan bentuk komunikasi juga gitu. Anda sedang mengkomunikasikan diri Anda, saya tuh siapa gitu. Nah dengan status-status yang Anda buat, Anda sedang mengkomunikasikan diri Anda.
Nah, ini yang perlu kita sadari gitu ya, kita perlu aware bahwa apa yang kita keluarkan sebenarnya cuma status gitu, iseng-iseng aja, tapi itu sebenarnya bisa seolah seperti membuka gitu ya, membuka diri Anda. Orang bisa jadi tahu, oh dia tuh kayak gitu gitu. Atau ini, ada status isinya tidur lagi, nggak lama status lagi bangun lagi, nggak lama status lagi tidur lagi gitu. Buat Anda yang mahasiswa, bayangkan gitu ya, Anda harus lulus, lagi nyari kerjaan, apply, terus udah apply, nah kan di dalam perusahaan pasti akan diproses ya aplikasi Anda. HRD-nya misalnya searching nih, siapa nih calon calon apa pelamar ini siapa. Ketemulah si media sosial Anda isinya kayak gini gitu. Saya sangat yakin itu HRD nggak bakal manggil Anda untuk interview gitu kalau isi media sosialnya kayak gini. Sekali lagi, ini komunikasi di dunia digital gitu ya. Jangan sampai kita sebenarnya cuman iseng gitu ya, tapi karena sesuatu dalam diri kita kemudian tanpa sengaja gitu ya, kita mengkomunikasikan sesuatu tentang diri kita yang sebenarnya kita nggak pengen gitu itu terkomunikasikan gitu. Atau ini kita mungkin sering lihat juga gitu ya, status-status yang senangnya kayaknya nggak pamer sih gitu, tapi kalau dibaca beneran, aduh ini sebenarnya pengen cerita apa gitu, pengen cerita capek seharian di kantor, apa mau cerita mobilnya 3, kolam renangnya gede gitu kan. Jadi hal-hal semacam ini akan jadi bentuk komunikasi yang di dunia digital yang membuat kita dikenal orang gitu sebagai orang yang seperti apa gitu. Nah, gimana kalau Anda gitu? Kayak apa media sosialnya Anda? Gimana komunikasi Anda di dunia digital? Mungkin mulai sekarang cek-cek lagi, aduh saya pernah status apa nih di IG, di Facebook dan sebagainya, perlu dicek-cek lagi gitu ya. Nah, sekarang saya pengen ngomong ini. Jadi tadi kan ngomongin konsep diri nih, sebagai landasan, sebagai dasar dari semua bentuk komunikasi kita. Entah di dunia digital atau secara offline gitu. Ada banyak hal yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, orang lain. Jelas ya bahwa apa yang orang lain katakan tentang kita gitu ya. Misalnya nih ada anak dari kecil, dari dia baru bisa kenal bahasa gitu ya, orang tuanya udah bolak-balik ngomongin bego, tolong, nggak ngerti apa-apa, anak nggak tahu diuntung, anak segala macam yang jelek-jelek. Pastilah kata-kata itu akan ada efeknya gitu ya untuk konsep dirinya gitu. Tentu ada banyak cerita anak yang digituin tapi kemudian jadi hebat, ya ada juga, tetapi sedikit banyak itu pasti akan mempengaruhi konsep dirinya tentang siapa saya gitu. Mungkin dia perlu membenahi banyak hal untuk berhasil jadi hebat, tapi pasti ada. Nah gitu, jadi orang lain akan mempengaruhi kita. Ada penelitian dari ini Sullivan yang bilang kalau kita merasa orang lain suka sama kita gitu ya, kita dihormati, dihargai orang, ternyata kita juga punya kecenderungan untuk suka juga sama diri kita sendiri, hormat juga sama kita cenderung menerima diri kita ketika orang lain juga positif ke kita. Nah itu menunjukkan betapa orang lain punya efek yang sangat besar gitu ya untuk kita. Selain orang lain juga kelompok di mana kita mengikatkan diri kita secara emosional gitu ya, itu mempengaruhi karena kita akan punya kecenderungan untuk membuat diri kita punya ciri-ciri yang sama, entah sikap, entah perilaku dengan kelompok yang kita ikuti gitu. Saya ngambil gambar di sini misalnya lah ya, gambar yang paling kiri itu kelompok anak-anak santri gitu ya, pesantren. Kita bisa lihat dari cara mereka berpakaian aja udah mirip-mirip gitu. Nah tentu diharapkan juga perilakunya mirip, perilakunya alim misalnya, rajin beribadah dan sebagainya. Nah itu ciri-ciri kelompok. Jadi kita punya kecenderungan untuk mengikuti ciri-ciri kelompok. Lalu yang tengah ini, dari gaya rambutnya aja kita udah bisa tahu kalau dia itu anggota anak pang gitu ya. Nah itu juga bentuk bukti gitu ya bahwa kita itu ketika masuk dalam sebuah kelompok kita punya kecenderungan untuk membuat diri kita mirip sama, entah perilaku, entah sikap, cara berpikir dan sebagainya dengan kelompok. Nah itu mempengaruhi juga konsep diri kita, siapa kita gitu. Nah tetapi yang paling utama jelas adalah diri kita sendirilah yang mempengaruhi konsep diri kita gitu. Di sini ada kalimat, Anda berusaha hidup sesuai dengan label yang Anda lekatkan pada diri Anda. Tagline yang tadi saya minta Anda buat itu sebenarnya adalah salah satu bentuk label itu tadi. Apa nih yang saya taruh
di diri saya begini, saya begitu. Nah, itu label. Kita akan berusaha untuk mengikuti label itu. Jadi kalau tadi labelnya Bu Nindi jenius gitu, maka bisa jadi itu mempengaruhi keseharian Bu Nindi gitu untuk menunjukkan bahwa saya jenius gitu. Atau tadi Pak siapa ya, Pak Made atau Pak siapa yang tenang itu tadi. Nah, siapa tahu menurut saya pastilah sehari-hari juga label itu akan mempengaruhi bagaimana bersikap, berperilaku dan sebagainya. Jadi kembali pada diri sendiri. Orang lain mau bilang apa, bisa jadi ketika kita kuat bilang saya begini gitu ya, beda dengan orang lain bilang, maka Anda akan menjadi diri yang Anda nilai tadi gitu. Jadi diri sendirilah juga penting untuk menentukan itu. Nah, gimana kalau di era digital? Apa aja yang mempengaruhi konsep diri kita? Ini tadi kan salah satunya adalah orang lain, maka penting untuk diingat bahwa orang-orang yang kita follow gitu ya, siapa yang kita follow, siapa yang kita add friend gitu, yang kemudian nanti statusnya tiap hari akan terbaca di laman media sosial kita, itu juga bisa jadi mempengaruhi kita. Maka mungkin perlu juga pilih-pilih gitu, nggak asal follow siapa-siapa gitu. Mungkin perlu, oh ini keren pemikirannya, oke, barulah saya follow. Ini bisa menambahkan sisi positif apa untuk hidup saya, barulah saya follow, saya absen gitu dan sebagainya. Jadi karena itu juga penting. Atau juga termasuk ini, info apa, berita apa, media mana yang saya baca informasinya. Apakah saya asal aja segala macam berita gitu ya, yang bahkan medianya nggak pernah saya dengar namanya juga saya baca, kemudian infonya saya terima, atau saya pilih-pilih gitu. Tentu saja kalau orang komunikasi pastilah milihnya biasanya media yang mainstream ya, yang namanya udah jelas gitu. Ini nggak bakal deh beritanya asal gitu ya, meskipun kadang sekarang kita tahu bahwa media juga kadang condong ke kiri, condong ke kanan, tapi mereka pasti punya sesuatu yang inilah gitu, ada daripada sekedar yang media entah entah apa namanya kita nggak pernah kenal terus bikin berita cuman biar kliknya banyak gitu ya, clickbait itu ya. Nah, itu juga perlu kita hindari. Jadi pilih-pilih juga berita dan info yang kita konsumsi ya. Ini kita tahu kan sekarang banyak hoax gitu, jangan sampai kita memakan gitu ya berita hoax tadi, atau bahkan kita jadi orang yang dikenal sebagai orang yang sering menyebarkan berita yang nggak benar gitu, asal terima langsung share gitu. Anda dikenal sebagai orang yang macam itu kan juga pastilah ada efeknya untuk kesan yang Anda tampilkan di depan orang lain gitu ya. Itu. Nah, ini sebenarnya hasil pemikiran saya kayak jangan-jangan selain physical distancing yang kita sedang lakukan sekarang ini gitu ya, demi menghindari virus, kita juga sebenarnya perlu gitu untuk melakukan media social distancing gitu ya. Jadi jangan terus tadi salah satu penelitiannya Bu Nindi tadi kan juga bilang bahwa digital itu bikin kita jadi keracunan dan keranjingan gitu, namanya nggak bisa lepas. Nah, jangan-jangan kita juga perlu nih sebenarnya media social distance gitu, detox dari segala macam berita-berita yang meracuni kita gitu. Mungkin kita perlu melakukan itu gitu. Nah, kabar baiknya apa kesan yang kita tampilkan di depan orang entah di dalam kehidupan sehari-hari, bukan di digital ya, itu bisa kita kelola, kita bisa manage gitu ya. Saya ngambil contoh 2 gambar ini deh yang Bapak Ibu lihat, yang bapak-bapak deh atau yang mahasiswa cowok. Kalau Anda mau apel ke rumah pacar untuk pertama kalinya akan ketemu sama calon mertua misalnya, pakaian mana yang akan Anda pilih untuk Anda kenakan? Saya sangat yakin banyak di antara Anda akan milih yang kiri gitu ya. Selain kelihatan mukanya ganteng gitu ya, tetapi pakaiannya jelas akan menimbulkan kesan positif gitu, rapi, kelihatan keren lah ya, dibanding yang kanan yang sobek-sobek gitu. Apalagi ini jumpa pertama sama calon mertua gitu, pastilah kita harus mengelola kesan. Kesan memang bisa kita kelola, kita bisa ngatur kita mau kelihatan seperti apa gitu ya. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengelola kesan ini? Ada alat-alat untuk mengelola kesan tadi. Yang pertama, setting atau panggung. Jadi hal-hal di sekitar kita gitu ya yang bisa kita kelola. Contohnya apa?
mungkin Bapak Ibu nggak lihat, tapi saya sebenarnya sengaja menaruh sesuatu di belakang saya, tapi nggak kelihatan kali ya. Ini adalah buku-buku gitu, bukunya tebel, terus ada kacamata juga di sini. Kira-kira apa sih yang pengen saya coba tampilkan dengan menata ada buku tebel-tebel di belakang saya, ada globe, ada kacamata. Iya, mungkin Bapak Ibu tahu dan teman-teman mahasiswa, buku tebal gitu ya, tentu saya bermaksud untuk dengan begitu saya dinilai orang pinter gitu, bacaannya buku tebal-tebal meskipun cuma pajangan sebenarnya gitu ya. Jadi ini saya sedang mengelola kesan gitu, saya pengen nunjukin nih saya bacaannya banyak banget, tebal-tebal. Beda lagi kalau misalnya saya sedang berada di seminar tentang parenting orang tua gitu. Untuk membuat kesan saya adalah pecinta anak-anak, mungkin saya menaruh boneka-boneka ini di sekitar saya gitu ya, atau mainan-mainan anak atau apalah gitu, biar saya kelihatan, oh nih ibu emang ini pecinta anak gitu, kayak gitu. Atau kalau saya pengen kelihatan saya banyak prestasinya, saya taruhlah semua piala-piala saya di belakang. Ini piala anak saya, bukan punya saya, jadi saya nggak bakal taruh di belakang saya karena bukan punya saya. Jadi gitu, itu cara kita mengelola kesan gitu ya. Kita bisa gitu setting panggung, ruang. Kalau dalam kehidupan sehari ya mungkin ruang tamu kita tata ada apalah hiasan apanya, misalnya untuk nunjukin kita sering keluar negeri ada banyak foto-foto kita di luar negeri gitu ya, ada apa sih souvenir-souvenir dari mana-mana. Nah, itu panggung namanya. Appearance, penampilan. Apa yang kita pakai? Baju misalnya pengen nunjukin apa ya, saya berkelas gitu, bisa jadi misalnya baju yang mereknya kelihatan gitu, tapi ya mereknya beneran merek itulah gitu ya, yang kita tahu harganya misalnya gitu. Atau misalnya saya anggota kepolisian atau apa, saya pakai seragam saya dengan bintang dan pangkat yang kelihatan. Nah, itu penampilan. Kita menunjukkan sesuatu dengan hal-hal yang menempel di diri kita gitu ya. Kemudian manner, gaya tingkah laku, cara kita ngomong, cara jalan, gerakan tangan ini gitu, itu juga sebenarnya menunjukkan bisa membuat kita menampilkan kesan tertentu gitu. Tapi tentu saja saya kembali mengingatkan, hal yang utama adalah diri kita sendiri tadi. Konsep diri yang kita punya dulu itu yang penting gitu. Karena mau numpuk buku tebal seberapa banyak gitu ya, atau mau naruh boneka seberapa banyak, naruh piala seberapa banyak di belakang kita, kalau kemudian dalam diri kita sendiri konsep diri kita nggak positif gitu, konsepnya tetap saya bukan siapa-siapa, aduh saya emang nggak bisa apa-apa, saya nggak spesial, saya ini itu yang membuat diri Anda tidak positif, maka saya yakin gitu cara Anda berkomunikasi pun akan berbeda gitu, dibanding ketika Anda sudah berhasil mengelola si konsep diri tadi dengan oke gitu. Maka yang paling utama penting jelas adalah itu tadi, mengelola konsep diri di awal tadi, karena bagaimanapun diri sendiri itu udah yang paling utama, nentuin konsep diri dan kemudian cara kita menampilkan diri dan berkomunikasi.